Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Damen Saku, khusus bulan suci Ramadan yang mengangkat tema berkaitan dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin bertanya, bagaimana caranya Ramadan itu memberikan efek ke hati kita agar senantiasa menjadi punya atau memiliki akhlak yang baik gitu ya. Jadi Ramadan punya efek ke hati dan timbulnya adalah orang yang berbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aspeknya adalah aspek hati, Kiai. Yang pertama dan utama bagaimana Ramadan itu bisa melekat dalam hati, menjiwa dalam diri kita. Maka disuruh di dalam Ramadan kita ada tadarruk. Apa itu tadarruk? Rasa merunduk. Rasa penuh dengan kecintaan dengan Ramadan. Nah, segala sesuatu tadi kita ngobrol kebetulan. Ramadan ini merupakan satu bulan yang paling amat hebat, bukan sekedar mentraining jiwa manusia, tapi juga mentraining fisik, juga sekaligus memberikan training ekonomi. Bingung training ekonomi. Kenapa saya katakan demikian? Di bulan Ramadan kalau kita bicara training fisik jelas. Metabolisme kita tengah dibakar di bulan Ramadan. Training rohani kita telah yang namanya mengekang nafsu kita. Training ekonomi yang luar biasa di Ramadan. Bukan pengetatan, bukan. Tapi justru Ramadan adalah orang diajar, diperintahkan, didorong, bahkan disuruh oleh Allah. Dia apa? Banyak bersedekah. Contoh, ibu-ibu sebelum puasa udah sibuk mikirin kuliner. Iya kan? Lebarannya masih kapan tahu nih. Iya kan? Udah mikirin busana muslim. Betul-betul. Kita lihat di tengah-tengah seperti begini. Secara tidak langsung di tengah 30%. Saudara-saudara, itu industri garmen bangkrut, datang Ramadan naik omsetnya. Bersyukur kagak Ramadan? Jangankan yang muslim, yang non muslim kebagian berkah. Tuh. Jadi kalau kita hayati maka di situ tadi disuruh tadarruk. Di situ kita ada lahir haibah. Bagaimana tadarruknya? Latih di dalam bulan Ramadan, manfaatkan waktu-waktu Ramadan. Dekatkan diri kita kepada Allah. Enggak usah banyak, ketika mau sahur 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Bangun malam mau sahur 2 rakaat kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan akan lahir tuh ada diangkat derajat kita oleh Allah. Bukan derajat kita minta jadi pangkat, jadi presiden. Bukan, nggak ada artinya. Derajat yang paling mulia di sisi Allah diangkat kita menjadi orang soleh. Udah dah kita nggak usah ngimpi yang macam-macam. Sholat kita minta cuma tiap waktu ihdinas siratal mustaqim. Buat apa kita jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi menteri, jadi presiden. Kalau Allah nggak tentukan kita jadi orang soleh, jadi kerak neraka lu ntar di sono. Sewot gue jadinya. Sabar Kiai, sabar Kiai. Saum. Iya puasa. Dikasih tahu kadang-kadang orang sekarang dikasih tahu yang emosi begini. bersyariah ini. Ini emosinya syariah. Syariah, iya betul. Artinya kita bilang begini saudara-saudara. Orang masih berpikir dunia mulu. Padahal dunia itu cuma sementara. Makanya hilangkan dulu tuh. Kalau udah kita dunia kita bisa lepas, baru ada rasa yang namanya Ramadan tuh melekat dalam jiwa kita. Bukan berarti kita tinggalkan tuh dunia, lantas kita nggak perlu dunia, tidak. Jadikan kuni dunia fiyadik, wala takun kudu dunia fi qalbik. Cukup dunia itu ada di tangan kita, jangan dunia ada di hati kita. Baik, terima kasih Kiai. Ibu Eli yang akan dijawab oleh Ustaz Azwan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eli Ustadz dari Beranda Ganesha 2. Saya ingin bertanya, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah terlihat juga di hadapan manusia dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, pertanyaan bagus ini. Jadi secara fisikly ini Ustadz, bagaimana memahami tentang kemuliaan ini? Gampang, singkat. Pertanyaannya ini singkat sebenarnya. Orang yang dimuliakan Allah akan dicintai oleh manusia. Kenapa demikian? Karena begitu seseorang ini berhasil mampu mengambil perhatian Allah sehingga Allah mencintainya, maka Allah memanggil seluruh malaikat penduduk langit, aku mencintai si fulan bin fulan, kamu cintai dia. Maka seluruh malaikat mengabarkan kepada yang lain, bahkan kepada seluruh penduduk bumi diberikan kabar tentang cara kecintaan Allah. Orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah ini adalah orang-orang yang dimuliakan. Sehingga mereka selalu berada dalam kebaikan. Segala sesuatu yang dihadapinya akan baik. Rezekinya baik. Kalaupun dia dihadapkan pada masalah musibah dan cobaan, dia hadapi dengan cara yang baik. Kalaupun ia melakukan satu perbuatan yang mungkin menjadi masalah, namun insya Allah dia akan selesaikan dengan baik. Karena Allah sudah menjamin orang-orang seperti ini, yaitu hayatan thayyibatan, hidup yang baik atau hidup dalam keadaan baik. Rizkinya Allah cukupi, Allah karuniakan keberkahan, urusannya, segala permasalahannya, keluarganya, kehidupan keluarganya, anak keturunannya, atau apapun tentang dirinya, maka bila dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, asbab dia menjalankan semua perintah Allah semaksimal dia mampu, maka Allah akan menitipkan getar-getar cinta itu kepada seluruh makhluknya, dan insya Allah bahagia dunia akhirat. Nah, Kiai Sumarno mungkin bisa melengkapi. Kita sering mendengar bahwa orang-orang baik hanyalah dikenal dengan orang-orang baik lainnya. Tidaklah seorang wali juga dikenal karena dari wali-wali lainnya. Lah, cara memahami ini seperti apa? Di lain sisi kita dianggap orang baik, tapi ada orang-orang yang menganggap kita ini orang yang tidak bagus, buruk atau apa, dan bahkan sekarang disematkan kata-kata radikal dan sebagainya. Kiai. Ini lagi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga masyarakat tidak mengetahui ada wali mahdhub apa segala macam, ada wali kutub. Nah ini. Ada satu kaidah, la ya'riful wali ilal wali. Tidak orang itu mengetahui seseorang itu wali kecuali orang itu wali. Karena ada koneksitas. Nah ada koneksitasnya. Koneksitasnya mana? Kalau memang dia seorang ulama, dia tahu bahwa ini adalah orang alim. Yang tahu orang itu alim adalah orang alim. La ya'riful alim ilal alim. Enggak akan tahu orang itu alim kalau bukan orang alim. Kalau orang bodoh, ada orang pura-pura alim, dia bergaya kayak orang alim, dia bertutur kata kayak orang alim. Orang sekarang, Bu, Pak, mau ngapalin kitab, pengarang kitab nih, di apaan? Di Google. Ada semua. Literatur bisa dibaca, bisa diapalin. Bisa dibuat ngomong. Maka betul kata Nabi nanti di akhir zaman. Qalilu ulama'uhum wa kathiru khutaba'uhum. Tukang ngomongnya banyak. Tukang pidatonya bejibun. Tukang ngecapnya segudang. Ilmunya kosong. Wa idza su'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Begitu ditanya tentang satu hal permasalahan, apa dia jawab? Dia memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, bahkan diikutkan dengan kondisi apa yang ada. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat, menyesatkan. Jadi siapa yang tahu orang alim? Bagaimana orang alim tahu kualitas orang alim? Karena ada koneksitas kejiwaan. Yang kedua secara tataran ilmiah.
Tataran ilmiahnya ketahuan, kelihatan. Contoh, kiai yang menyantren sama kiai yang jadi-jadian beda. Begitu aja gue ngomong. Kan banyak ustadz palsu sekarang. Apal 10 hadis, 10 ayat udah jadi ustadz. Iya Pak iya? Mondok kagak, nyantren kagak, belajar di pesantren kagak, baca kitab kagak. Udah gampang Pak. Kiai apa namanya? Kayak tukang ngecap. Suruh mondok bisa nggak? Suruh Bekasi tuh baca kitab Sapinah. Nggak usah yang tinggi-tinggi. Lu bang pada ngaku jadi ustadz. Yang udah pada di TV katanya keren banget, suruh baca Sapinah, suruh baca Fathul Qorib, mampu kagak. Soalnya mereka kitab YouTubiah, Kiai. YouTubiah, Google ya. Ada lagi yang model pakai ilmu ru'yaan segala, pret. Orang mau belajar ru'yah ada ilmunya, ada ngaji, ada gurunya, ada sanatnya. Jangan sembarang. Aduh, ini di akhir zaman. Maka hati-hati, hati-hati ngaji yang benar, cari guru yang benar. Majelisnya jelas nih kayak TV One, majelis mengajar ustadznya jelas. Ustadz Aswan jelas, Ustadz Agung juga jelas. Saya mah orang tapi jelas orang maju nyitem. Kan begitu. Jadi yang jelas kita cari. Sekarang hati-hati, banyak ustadz suara enak. Wah kayaknya bisa mengajak orang nangis. Ntar abis nangis di kamera dia pada gegaukan semua. Saya ketawa, lu kalau mau nangis bukan di kamera. Nangis tengah malam di tempat yang tertutup. La ya'rifu ahadan, gak ada pun orang yang tahu. La ya'rifu ahad, gak ada yang tahu ilallah. Yang tahu cuma Allah. Di situ nangis dosa. Nah kalau nangis di kamera. Nangis di kamera di zoom in lagi. Di zoom lagi. Allah. Baik Kiai, Masya Allah. Luar biasa penjelasan dari guru-guru kita dan tentu saja kita masih menyimpan lagi beberapa pertanyaan yang akan melengkapi tema bahasan kita tentang bagaimanakah saum mampu menciptakan sosok orang-orang yang berakhlakul karimah. Kita akan kerjakan dan kita akan jawab kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.